Seorang yang melaporkan suatu peristiwa pidana, maka dia punya kewajiban hukum kapanpun, dimanapun, oleh pengadilan manapun, harus wajib hadir, karena di situ melekat kewajiban hukum. Pada saat Pak Jokowi membuka perkara pidana ini, maka kapanpun dan dimanapun, di pengadilan manapun, Pak Jokowi tidak boleh membangun alasan bahwa saya hanya boleh hadir satu kali di dalam persidangan. Saya kira itu berarti Pak Jokowi tidak menghargai peradilan. Pak Soeharto atau mantan Presiden Soeharto mau diadili dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi selama beliau menjadi presiden. Kemudian saat itu ada pemikiran dari kejaksaan juga, karena Pak Soeharto sakit atau Bapak Soeharto sakit, kemudian mau dihadirkan secara in absentia atau peradilan in absentia. Artinya peradilan in absentia itu tidak harus hadir di dalam persidangan, tetapi hadir di tempat lain atau dianggap hadir, kemudian mungkin dakwaannya akan dibacakan. Itu berbeda dengan perkaranya Pak Jokowi. Kemudian juga kalau tadi disebutkan ada sejarah Pak Habibie memberikan keterangan mungkin secara telekonferensi ya, karena saat itu belum ada streaming gitu ya. Itu juga berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya adalah untuk pertama kalinya seorang mantan Presiden Republik Indonesia harus melaporkan warga negara karena warga negara ini kepo terhadap identitas pribadinya. Dan inilah untuk pertama kali beliau harus hadir di dalam persidangan, ya karena memang kemauannya beliau sendiri untuk membuka perkara pidana ini. Konsekuensi daripada LP Pak Jokowi pada tanggal 30 April 2025 adalah Pak Jokowi harus bersedia untuk memberikan keterangan seterang-terangnya di hadapan pengadilan, di hadapan hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan kemudian adalah kuasa hukum terdakwa. Kenapa? Karena ini deliknya adalah delik aduan absolut, pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah itu melekat kepada harkat dan martabat seseorang. Dan harkat dan martabat seseorang itu tidak bisa dinilai oleh orang lain. Tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Tetapi yang melaporkan peristiwa pidana itulah yang kemudian harus memberikan keterangan itu secara terang benderang. Supaya apa? Hakim ketika memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana, hakim mendapatkan keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita menginginkan supaya perkara ini terbukalah kepada publik gitu. Kami di sidang pra-peradilan tadi, Mas Aiman, dari kemarin dari hari Senin, kami telah menunjukkan bahwa sidang pra-peradilan itu berdasarkan apa yang dipraktekkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bisa live streaming, bisa ditonton oleh publik. Ya, semua persidangan dari mulai Senin kemudian sampai kemudian hari Selasa hari ini, kemudian besok Rabu, Kamis, Jumat, dan kemudian sampai pembacaan putusan pra-peradilan, hakim tidak melarang baik kepada awak media, kepada YouTuber, kepada siapapun yang ingin menyaksikan secara live streaming, tidak ada pembatasan. Kami juga mengharapkan, Mas Aiman, hal yang sama juga dipraktekkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada saat perkara pidana untuk Bu Tifa itu dimulai tanggal 2 Juli 2026 pada saat pembacaan surat dakwaan. Kenapa itu penting? Karena ini demi keterbukaan kepada masyarakat. Masyarakat tentu pengen tahu dong, apa sih fakta-fakta persidangan, meskipun fakta-fakta itu tidak akan mereka nilai dan tidak mereka punya kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Tetapi ini bagian daripada diskursus publik. Supaya apa? Supaya apapun yang nantinya dihadirkan dalam persidangan, dan kami sangat mengapresiasi kalau Pak Jokowi mau hadir kapanpun diminta oleh pengadilan, dan tidak boleh ada narasi bahwa cukup satu kali aja hadir. Seorang yang melaporkan suatu peristiwa pidana, maka dia punya kewajiban hukum kapanpun, dimanapun, oleh pengadilan manapun, harus wajib hadir, karena di situ melekat kewajiban hukum. Pada saat Pak Jokowi membuka perkara pidana ini, maka kapanpun dan dimanapun, di pengadilan manapun, Pak Jokowi tidak boleh membangun alasan bahwa saya hanya boleh hadir satu kali di dalam persidangan. Saya kira itu berarti Pak Jokowi tidak menghargai peradilan. Ya, oleh karena itu Mas Aiman,
melalui rakyat bersuara ini, mungkin kami ingin meminta juga kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tolong berikan akses kepada seluruh media, kepada semua YouTuber, supaya perkara pidana ini bisa disaksikan juga secara live streaming, sehingga masyarakat yang ada di ujung Papua sana, yang ada di pedalaman-pedalaman, yang ada di gunung-gunung, yang ada di pelosok-pelosok desa juga bisa merasakan dan bisa melihat fakta-fakta apa yang ada dalam persidangan. Tetapi kalau kemudian kita mendengar hari-hari belakangan ini ada keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa mereka menutup akses terhadap live streaming, ini kan menjadi tanda tanya besar juga. Ada apa di balik ketertutupan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk tidak memberikan akses kepada media? Padahal masyarakat ingin melihat bagaimana kemudian keterangan Pak Jokowi seterang-terangnya kepada hakim, kepada jaksa penuntut umum, dan kemudian kepada terdakwa. Baru. Saya harus adil juga. Itu Mas Aiman, dan kami minta juga barangkali nanti iNews bisa memohonkan supaya lebih senang untuk live streaming, tapi kejadian seperti ini memang bukan hal yang baru. Dulu waktu sidang Verdi Sambo juga tidak boleh live streaming. Tapi kita juga punya satu presiden dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso. Meskipun boleh ditayangkan semuanya. Ya, ditayangkan semuanya live streaming dan itu diikuti sehingga kemudian masyarakat bisa menilai kualitas penegakan hukum gitu. Ya. Jadi artinya sistem peradilan pidana kita ini sudah terbuka, Mas Aiman. Apakah terbuka? Sistem peradilan pidana kita ini sudah terbuka kepada publik. Jadi jangan lagi ada ditutup-tutupi gitu. Closingnya bolak-balik terlalu lama. Silakan Bung Andreas. Ya, nanti sampaikan poin terakhir. Poin saya itu, Mas Aiman. Persidangan. Jangan sampai juga kita mengorbankan Pak Roy di sini dilakukan penahanan oleh hakim karena tidak bisa menjaga kondusivitas. Artinya semua pertimbangan itu ada sama hakim gitu loh. Maksudnya ini kan sudah bagus. Orang-orang ini udah nggak punya hak kita lagi. sudah ikuti aja gitu loh. Kasihan loh Mas Roy, ya kan? Orang-orang gitu ini udah nggak gitu punya hak aja. lagi. Nanti di sidang itu hanya ada hakim, jaksa, wakil negara dan kami. Sudah paham Mas Roy. Makanya nggak usah ngomong. Nggak usah diajarin. Udah Nggak usah ngomong, nggak usah menghasut. Banget. Ini menghasut. Ini menghasut. Ini menghasut ini orang. Iya. Apalagi relawan-relawan itu, buang aja ke laut itu. Paham banget. Tapi hati-hati, nanti jangan sakit lagi. Iya, nanti sakit lagi, gitu kan bahaya. Siapa yang sakit? Ini yang sakit nanti. sampai Ya, pingsan. udah Itu nanti ini masuk sakit. buang aja itu. Silakan. Poin terakhir. Ya, artinya sekarang Mas Aiman saya ingin katakan bahwa perkara ini akan kita lihat sidang perdananya pada tanggal 2 pada saat kick off untuk perkara Bu Tifa. Dan mari sama-sama kita hargai dan kita hormati. Dan apapun argumentasi kita, dari forum ke forum, dari televisi ke televisi, dari podcast ke podcast, semua tidak akan bernilai sepanjang itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam persidangan. Karena yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah pada fakta persidangan. Dan kami sangat menghargai jika Pak Jokowi hadir secara itikat baik. Silakan Bung Andi Azwan. Bung Andi Azwan. Boleh bebas. Terakhir. Oke, saya closing. Saya mau menanggapi dulu apa yang disampaikan Bang Gofur. Saya pastikan ini bukan pertama kalinya Presiden mengajukan laporan pidana ya. Ini peristiwa ketiga. Ya, pertama kali yang melaporkan itu dalam catatan ingatan saya, kalau saya salah boleh koreksi, yaitu Pak SBY bahkan sedang menjabat melaporkan seorang warga negara di Polda Metro. Itu pertama. Yang kedua dilakukan oleh Bapak Yusuf Kalla untuk melaporkan Sylvester Mas itulah namanya ya. Itu kedua ya. Jadi bukan sekali gitu ya. Lalu ketiganya baru Pak Jokowi, bahkan yang terakhir kemarin Pak JK juga melaporkan lagi. Jadi ya, ini bukan sesuatu. Pak Yusuf Kalla bukan presiden, wakil presiden. Dan Apapun laporan itu, laporan Pak SBY itu tidak dilanjutkan dan tidak dilanjutkan sampai persidangan. Berbeda. Berpengaruh di Republik ini. Ya, berbeda. Yang saya sampaikan kan adalah kapasitas boleh presiden. gantian atau gimana? Udah selesai dong, selesai. Sudah selesai, sudahlah. Nggak, dia Kan koreksi, perlu juga dong saya koreksi gitu loh. Udah terlalu Supaya banyak bicara. jangan salah 1 juga. jam loh dia. 1 Laporan jam. Pak SBY Dia itu berulang-ulang tidak lagi. Udah dilakukan selesai. oleh Selesai. itu wakil presiden. Ya, Selesai jadi dulu. clear ya. Jadi clear. Laporan Udah Pak selesai, SBY biarkan satu adalah dulu lah ngomong. Biarkan Pak Iman. karena dia koreksi saya. Iya, oke. Saya boleh dong mengkoreksi Oke, juga. oke, gitu. silakan. Laporan Pak SBY saat Pak SBY menjadi presiden itu tidak dilanjutkan sampai persidangan. Oke. Clear itu. Kemudian yang kedua, laporan Pak Yusuf Kalla terhadap Sylvester Matutina itu kedudukannya sebagai wakil presiden bukan presiden.
Karena Pak Yusuf Kalla tidak pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke. Dia semua tahu tentang itu. Artinya bukan pertama kali itu dilakukan. Lalu kedua, kenapa berhenti yang di Polda Pak SBY? Karena terjadi RJ disepakati. Ya, Pak Jokowi juga menawarkan RJ untuk yang sebagian sepakat berhenti, yang tetap ngotot merasa benar ya mau tidak mau dibawa ke persidangan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Jadi jangan juga diputar-putar seolah-olah ini Pak Jokowi hanya pertama kali dan menyalahgunakan kewenangan. Dan satu lagi ya, Pak Jokowi itu baru melakukan haknya setelah beliau pensiun. Saya tahu betul diskusi ini karena saya mendampingi saat beliau menjadi presiden. Dia tidak mau menggunakan itu. Nunggu pensiun menjadi warga biasa baru dia melaporkan. Dan beliau juga saya pastikan akan hadir di persidangan seperti warga negara biasa, dan ini merupakan peristiwa pertama kali dalam sejarah penegakan hukum. Kita perlu apresiasi, beliau akan hadir termasuk menunjukkan ijazah yang dimilikinya, bukan hanya SMA dan S1, dari SD dan SMP. Tadi alasannya apa sudah saya jelaskan. Menurut saya ini juga sesuatu yang fenomenal ya. Dan saya sangat berharap persidangan ini kita kawal bersama, semua masyarakat ya, yang pro, yang kontra, silakan semua mengawal karena kita pastikan penegak hukum yang terkait bisa menjaga independensinya, integritasnya, dan bisa menjadikan perannya untuk bisa menyelesaikan masalah ijazah ini secara proporsional, secara objektif dan berimbang sehingga nantinya ada sebuah kepastian terkait isu ijazah yang boleh dibilang melelahkan bangsa ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Mas Aiman, saya sebentar sedikit. Satu menit. Jadi kalau Pak Jokowi diminta untuk menghadirkan ijazah SD, SMP, saya kira itu kurang tepat ya. Kurang tepat. Di dalam sistem peradilan pidana kita, begitu pelapor hadir sebagai saksi, tidak boleh lagi membawa bukti apapun. Karena apa? Semua bukti-bukti yang sebentar dulu saya jelaskan. Semua bukti-bukti yang dimiliki Pak Jokowi itu sudah melalui proses penyitaan. Dan Pak Jokowi tidak boleh membawa bukti lagi karena tidak diperkenankan oleh hukum acara pidana kita, dan itu pasti akan kami keberatan dan akan kami tolak. Kenapa? Karena semua barang bukti itu sudah disita. Udah selesai bicara begitu. Oke. Ini kan saya mau pelawak menjelaskan. juga nggak masalah. Bukan, ini saya menjelaskan supaya itu haknya Pak Jokowi. Selesai untuk bicara. Terlalu banyak untuk bicara ini. Dan selalu pemutar-balikan. Bukan, saya menjelaskan. Biar kita bicara lagi gitu loh. Kan Ini sudah jam berapa tadi ini? menjelaskan bahwa nyaring tuh ya ini. Loh, bagaimana tong kosong? Selalu yang dilakukan ini ya pemutar-balikan terus. Enggak, ini isi semua, daging semua. Nah, penilaian masyarakat. Itu terus dibicarakan. Kita lihat saja, jangan mengajari. Sekarang, silakan. bisa Orang-orang yang lebih dikonfirmasi hebat langsung pada Anda kok. untuk Gini, itu. sebentar Mas Aiman. Bisa dikonfirmasi langsung kok Karena oleh bicara kuasa terus, hukum. ini Begini, udah tidak pasti boleh statement kita sudah membangun selesai. narasi bahwa Pak Jokowi akan datang dengan membawa ijazah-ijazahnya lagi. Ya semua barang bukti saudara, sudah dia disita. baca, saudara. Buat apa lagi Bukan hadir statement. dalam Anda mau itu tidak sesuai lagi dengan hukum acara Anda mau pidana. tolak itu nanti di pengadilan. Monggo. Silakan ditolak. Silakan untuk itu. Orang mau ngomong apa kan urusan dia Artinya kan lah. kurang bukan Dengan urusan pansos Anda. terus saja, pansos saja. Nanti di pengadilan Parah aja ini sampaikan orang. itu. Artinya silakan. adalah artinya itu kurang Bisa tepat sampai secara pagi nanti. praktek hukum acara Aja, pidana. Bos. Silakan. Jadi itu sesuatu yang tidak tepat secara hukum Wah, acara dia pidana nggak perlu kaset disampaikan kosong. gitu loh. Clear ya? Pansos saja pengen. Oke. Ya, jadi begini ya, ini Bang Aiman ini membuat kita begadang. Bang Sang Haji sama Bang Ade dan Jadi Bang Andi Azwan. pantunnya begini, Buat begadang. jalan-jalan ke Kota Padang, cakep dong. Cakep. Jangan lupa beli rendang. Ini waktu sudah sidang, tapi Aiman ngajak kita begadang. Saya cuma ingin begini ya, kita ini berdebat terus-menerus juga nggak ada gunanya juga ujungnya ya. Oke lah, ini bagian dari partisipasi dan transparansi, tapi ini kan sudah masuk persidangan. Nah tentu kan kita juga perlu bersiap-siap bagaimana kemudian mempersiapkan dan lain sebagainya. Kami juga tim lawyer besok tuh sudah sidang lagi untuk pra-peradilan. Jadi jam 9 itu nanti pembuktian, kemudian saksi dan ahli itu dikebut tuh. Nanti besoknya lagi sidang, Jumat lagi sidang gitu ya. Jadi sebenarnya kita berdebat di sini ya waktu kita habis juga. Tapi oke lah, karena diundang Aiman ya untuk pembelajaran publik, untuk partisipasi publik, transparansi publik ya kita sampaikan. Tapi ada bagian-bagian yang tentu tidak bisa kita sampaikan secara clear. Contoh ya, saya kasih contoh, kasih clue. Apa iya persidangan ini bakal panjang misalnya ya? Apakah misalnya tidak ada senjata untuk memperpendeknya atau kita mau memperpanjang? Kan nanti kita akan diskusikan semuanya. Bagaimana kita berdiskusi dengan
prinsipal dengan tim-tim hukum lainnya. Bagaimana memperpanjang dan memperbedakan. Itu kan bagian dari strategi persidangan dan saya kira biasa saja. Termasuk misalnya kita menginginkan Pak Jokowi jangan datang sekali, tapi datang 2 kali biar kita jauh lebih bisa mengeksplorasi apa yang dia punya informasinya kan begitu. Tapi sekali lagi, kemudian ada clue lain, apa benar sih kita ngejar-ngejar dokumen analog Jokowi? Gitu. Di mana sih dokumen analog itu sampai sekarang ini? Kita nggak pernah lihat lagi loh. Sejak 15 Desember 2025 ditunjukkan di Polda Metro Jaya, kita nggak pernah lagi lihat. Ini udah berjalan sudah 6 bulan, 7 bulan ke depan, tapi kita tidak tahu lagi. Nah, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya barangkali ya nanti dalam proses persidangan tidak seperti yang kita bayangkan. Tetapi apapun itu ya, saya berharap bahwa kebenaran tetap akan dijunjung tinggi. Karena saya pun ya membela kebenaran. Dan kebenaran yang saya yakini tentu kebenaran yang ada di pihak sini. Masa saya yakin yang pihak sana kan? Kalau saya yakin pihak sana jadi Rismon saya berarti kan. Saya tetap Refli Harun bukan Rismon Sianipar ya kan. Karena itu ya sudahlah kita tunggu semua ya. Dan saya kira ini kan bagian penting. Bagian untuk sama-sama belajar. Saya belajar, Gafur belajar, Mas Roy belajar, semuanya kita belajar. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan ini memberikan penguatan kualitas kemanusiaan kita. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belah dua, kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.